Saya sangat bersyukur dengan jalan yang telah saya pilih. Saya bisa memiliki beberapa sumber pemasukan, punya perusahaan, bisa beli rumah, tanpa harus mengorbankan banyak waktu dan hobi saya. Namun yang terpenting, saya bisa selalu dekat dengan keluarga saya dan saya bisa ambil libur hampir kapan saja. Semuanya datang tanpa bergantung pada keberuntungan. Saya tidak datang dari keluarga kaya dan pas lulus sekolah juga nggak pinter-pinter amat. Pernah 2 kali coba ujian masuk ke perguruan tinggi negeri di Bandung, dua-duanya nggak keterima, dan sampai sekarang pun nggak punya satupun gelar. Tapi dari yang tadinya mengalami masalah lantang-lantung nggak jelas, saya berhasil menjadi seorang web developer, entrepreneur, dan sekarang YouTuber. So di video ini saya akan jelaskan cara saya dalam mengubah hidup 180 derajat dari bodoh dan pemalas sampai jadi pintar dalam menghasilkan uang. Setelah lulus SMA itu hidup mulai terasa sulit, mulai tumbuh dewasa, dan saya harus bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri. Saya nggak mau terus-terusan nyusahin orang tua. Dan pada saat itu, kesibukan saya adalah musisi jarang manggung alias kurang job. Tapi saya yakin, pasti ada caranya untuk beranjak dari nol sampai bisa sukses dengan cara yang halal. Rasa penasaran saya itu sangat tinggi. Ini bukannya kepo sama tetangga ya. Tapi rasa penasaran yang selalu membuat saya terpacu dalam memecahkan masalah hidup saya. Jadi saya banyak mengedukasi diri dengan baca buku sambil rebahan. Nah, rasa penasaran tersebut membuat saya mengetahui bahwa untuk bisa memiliki penghasilan tinggi, kita harus menjadi penyedia solusi yang sulit untuk digantikan. Saya sendiri juga awalnya bingung masalah apa yang bisa saya selesaikan, terus cari duitnya kayak gimana. Saya adalah tipe orang yang benci melakukan pekerjaan yang tidak saya sukai. Dan tentu saya menghindari hal itu, dan sampai sekarang pun saya selalu cari uang dengan mengikuti passion saya. Mungkin mengikuti passion itu bukan hal yang selalu bekerja buat orang lain, tapi saya menemukan cara untuk memiliki penghasilan stabil dengan mengikuti passion. Ini karena internet telah memperlebar lapangan kerja dan karir menjadi sangat luas. Gara-gara internet, orang yang hobi makan, hobi jail pun bisa sukses. Yang harus kita lakukan untuk mengubah hidup itu ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama, memilih serta memperdalam salah satu ketertarikan kita yang bisa dimonetisasi. Saya dulu seorang gitaris, sempat mencoba peruntungan di dunia musik, namun gagal. Selain itu, saya juga tertarik dengan audio engineering, filmmaking, sulap kartu, dan saya juga tertarik dengan web design. Yang saya pilih akhirnya adalah web design, sempat juga jalan berbarengan sama musik. Dan saya memilih web design ini karena beberapa alasan. Jadi kita bikin dulu daftar skill, hobi, dan topik yang menarik buat kita. Nah, selanjutnya kita evaluasi dulu masing-masingnya. Kita mulai dengan entry barrier atau rintangan masuknya. Untuk web design, pada saat itu nggak terlalu sulit buat saya. Nggak perlu kuliah juga karena bisa dipelajari lewat buku dan internet. Walaupun dulu saya belum punya komputer ya, tapi saya bisa belajar di warnet atau di rental komputer. Jadi saya nggak bikin itu jadi halangan, tapi berusaha untuk mencari jalan. Nah, saya nggak milih audio engineering dan filmmaking karena nggak kemodalin. Pada waktu itu entry barrier-nya masih terlalu tinggi buat saya. Terus cari tahu juga opsi-opsi dalam menjual skill tersebut, apakah kerja kantoran, freelancing, content creator, produk, dan lain sebagainya. Dulu saya memilih web design karena bisa dijual sebagai jasa, bisa juga dibuat konten, contohnya tutorial, dan bisa juga dijual sebagai produk, contohnya template atau kursus web designer. Jadi opsinya banyak, dan saya memastikan juga ada bisnis yang bisa dibangun di seputarnya. Faktor ketiga adalah kondisi industrinya, apakah ini sedang menurun, sekarat, stabil, atau menanjak. Sekarang banyak industri yang sekarat karena perkembangan internet dan teknologi. Nah, saya memilih web design karena pada saat itu masih jarang web designer di Indonesia. Dan saya yakin karena teknologinya juga terus berkembang, bakal banyak perusahaan yang butuh jasa web designer. Nah, kita bisa cek di internet juga apakah terdapat banyak konten yang berkaitan, apakah ada website, komunitas, dan produk-produk berkaitan di internet. Terakhir adalah tingkat kecocokan. Desain dan menggambar itu adalah sesuatu yang saya lakukan secara natural sejak kecil, walaupun nggak bagus-bagus amat. Musik juga merupakan hal yang natural buat saya, jadi memang dari dulu condongnya itu lebih ke seni. Saya sendiri pas lagi mempelajari web design menemukan kalau dalam web development itu juga ada programming, server, terus database juga. Nah, dari info yang saya gali, ternyata kalau bisa programming, bayarnya lebih tinggi. Jadi saya benar-benar nyemplungin diri, gali lebih dalam untuk belajar web programming dan juga database. Alhasil, skill saya mulai bertumpuk. Dan ini yang dinamakan skill stacking. Skill stacking adalah upaya dalam menumpukan keterampilan agar diri kita memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga sulit untuk digantikan. Kedengarannya mungkin rumit, wah bisa-bisa kewalahan nih. Tapi sebetulnya enggak, karena saya juga pelajarinya satu persatu. Saya mulai dengan dasar-dasarnya dulu, terus juga saya pelajari apa yang berkaitan saja dengan pekerjaan saya pada saat itu. Jadi saya juga nggak langsung mempelajari semua aspeknya.
Buat teman-teman yang ingin mendalami ilmu membangun bisnis di internet dan berkembang pesat di sosial media, private newsletter Last Minute Creator akan launching di bulan Agustus 2024. Dan teman-teman udah bisa join dari sekarang, ini gratis selamanya. Detailnya akan saya jelasin sebentar lagi. Bagaimana caranya mengatasi kurangnya motivasi? Yang memegang peranan dalam motivasi itu adalah dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter di otak kita. Ini ada juga yang bilang kalau dopamin itu hormon motivasi, kenikmatan, atau hormon kebahagiaan. Kalau level dopamin kita kurang, kita jadi malas, tidak termotivasi, dan tidak bahagia. Tapi kalau levelnya terlalu tinggi alias berlebihan, perilaku kita jadi impulsif, tindakan jadi serba spontan, nggak pakai perhitungan, hidupnya juga tidak teratur. Nah, yang bisa menyebabkan kurangnya dopamin biasanya karena kurang tidur, kurang gerak, terlalu banyak mengkonsumsi lemak jenuh, terus tertimpa masalah, jadi stres, bisa juga mengakibatkan level dopamin rendah. Saya nggak bisa bilang kalau saya adalah orang yang hidupnya benar-benar sehat juga ya. Tapi saya coba usahain, saya coba atur sebisa mungkin sambil diimbangi dengan kegiatan-kegiatan kreatif. Untuk istirahat juga saya berusaha untuk bisa cukup, ya minimal nggak kurang-kurang banget. Yang benar-benar harus diminimalkan adalah sumber dopamin murah. Akibat dari dopamin murah ini, kita nggak kekurangan dopamin, tapi tetap malas dan tidak produktif. Dopamin murah itu datangnya dari aktivitas-aktivitas yang memberikan kita kepuasan dalam waktu cepat. Kalau bahasa kerennya itu adalah instant gratification. Contohnya mantengin sosial media terlalu lama sebagai alat hiburan, binge watch Netflix atau drakor terlalu sering, nah terus bisa juga karena terlalu banyak makan junk food dan lain-lain. Kalau udah keenakan itu jadinya malas ngapa-ngapain, apalagi rasa kepuasan atau rasa nikmatnya itu bisa dicapai dengan mudah. Nah itu yang namanya dopamin murah. Dan karena kebiasaan kayak gitu, jadi udah nggak mau kerja keras, mentalnya itu nolak. Nah tapi saya punya tips untuk mengatasinya dan sebetulnya nggak harus dihilangkan juga ya. Saya mengimbanginya dengan kerja serta kegiatan kedua yang membuat otak jadi lebih kreatif. Yang saya lakukan adalah menggunakan sistem reward. Jadi hal-hal yang bisa memberikan instant gratification atau kenikmatan cepat hanya boleh dilakukan setelah melakukan kegiatan ke-1 dan kedua. Nah kegiatan ke-1-nya tadi adalah belajar skill utama dan sekalian kerja juga ya. Kalau yang penting-penting udah beres, baru kita bisa menghadiahi diri kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi di sini kita melatih diri untuk menunda kenikmatan. Selain itu juga upayakan istirahat yang cukup, makan juga jangan junk food semua yang masuk ya. Untuk kegiatan kedua yang membuat kita bisa jadi lebih kreatif, yang saya lakukan adalah salah satunya membaca studi kasus yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Ini membantu dalam meningkatkan kemampuan problem solving saya. Terus menulis, kalian bisa juga coba creative writing, sekalian belajar storytelling. Nah kegiatan menulis ini saya lakukan saat nulis skrip YouTube, dan sekarang juga lagi nulis newsletter ya, untuk Last Minute Creator. Jadi tiap hari sambil melatih otak, sambil terus mengasah skill content creation, saya juga sambil cari duit. Yang punya hobi melukis, bermusik, atau seni lainnya, ini juga bagus dalam meningkatkan kreativitas. Jogging, nge-gym, atau jalan kaki juga bisa dilakukan, sekalian membuat badan kita jadi lebih sehat. Cuma kalau jalan-jalan keluar, jangan terlalu sering buka HP. Tapi buka pikiran, buka mata, dan observasi apa yang ada di sekeliling kita. Intinya cari hobi yang kreatif, yang kita suka, yang bikin kita harus usaha dulu untuk mencapai tujuan. Jadi sumber dopaminnya itu bukan dopamin murah, tapi dopamin mahal. Dan dengan memilih bidang yang sesuai ketertarikan, yaitu yang bikin kita selalu penasaran, lama-lama kita akan lebih terbiasa untuk rajin bekerja keras. Tujuan, rasa penasaran, dan determinasi dalam mengubah hidup adalah faktor terkuat yang memotivasi diri saya. Awalnya perencanaan saya juga nggak jelas, punya tujuan, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, modal juga nggak punya, jadi saya memutuskan untuk melakukan jenis pekerjaan yang sebetulnya bukan tujuan saya, yaitu menjual waktu demi bertahan hidup alias kerja untuk orang lain. Nah, saya lakukan karena butuh makan, tapi ini hanya untuk sementara aja. Bekerja untuk orang lain adalah level pertama dari 4 level dalam menghasilkan uang. Menjual waktu untuk mendapatkan uang itu mengharuskan kita terus-terusan bekerja keras, dan yang tambah kaya itu adalah orang lain. Jadi pas masih muda, saya mengupayakan untuk bisa masuk ke level 2 dengan cepat, yaitu self-employee. Sebagai self-employee, kita memperkerjakan diri sendiri, merangkap jadi bos sekaligus pegawai. Nah kalau saya sendiri milihnya itu jadi freelancer di internet dengan menjual jasa web development. Ini sesuai dengan skill teknis yang saya pilih. Jadi self-employee dengan bayaran mahal, itu kalau lagi dapet job, bisa naktir teman dan keluarga, bisa ajak pacar main. Tapi kalau lagi sepi job, serasa kayak miskin. Disinilah saya menyadari pentingnya kegiatan ketiga, yaitu mempelajari skill evergreen. Ini supaya lebih laku dan bisa melangkah ke level selanjutnya dalam menghasilkan uang. Sales, marketing, finansial, writing, public speaking, dan desain termasuk skill yang tidak lekang dimakan oleh waktu. Saya cuma pelajari beberapa, nggak semuanya juga. Dasar penulisan, desain, marketing bisa dipelajari sambil jadi content creator.
Contohnya skill penulisan dan desain itu kepake saat bikin konten. Terus skill marketing terpakai saat riset audience, riset video konten, baca analytics, dan tentunya juga dalam membangun audience. Dan skill marketing juga pastinya berperan dalam memasarkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Media yang digunakan tentunya terus berkembang, tapi prinsipnya skill evergreen ini pada dasarnya sama. Contohnya marketing, ini selalu diawali dengan mengidentifikasi pain point atau masalah yang dialami oleh target audience. Jadi kita bisa tahu siapa mereka dan apa saja yang mereka butuhkan. Baru setelah itu kita sediakan solusi yang tepat supaya mereka bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi mereka mau beli atau kalau yang nonton juga mereka mau nonton konten kita. Untuk teman-teman yang merasa terlalu berat dalam menguasai skill evergreen, ada alternatifnya. Yaitu dengan mencari orang yang menguasai skill evergreen, bisa dipercaya dan memiliki visi sama dengan kalian, lalu ajak jadi partner. Atau sebaliknya, kalian kuasai skill evergreen dan ajak orang yang punya skill teknis sebagai partner. Skill evergreen memungkinkan kita masuk ke level 3, yaitu membangun bisnis milik sendiri, di mana kita bisa lebih punya kontrol terhadap pemasukan kita. Sejauh ini udah ada beberapa produk digital yang saya pasarkan ke internasional. Kalau dulu banyaknya WordPress plugin, sekarang udah nggak jual WordPress plugin dan beralih ke SaaS alias Software as a Service. Saat ini udah ada 2 SaaS dan sekarang lagi garap lagi yang baru, tapi masih dalam tahap development. Sedangkan untuk Last Minute Creator, saya sedang siapin juga web, private newsletter, dan kemungkinan Spotify podcast. Private newsletter Last Minute Creator bakal launching Agustus nanti, ya ini bentar lagi ya. Jadi buat teman-teman yang serius ingin belajar soal pembuatan konten, audience building, digital marketing, dan semua tentang membangun bisnis modal kecil di internet yang bisa dijalanin dari rumah, nah daripada ngumpuk-ngumpuk kesana kemari, bikin bingung juga, teman-teman mending join private newsletternya Last Minute Creator. Ini 100% gratis. Launchingnya memang nanti awal Agustus, tapi untuk waiting listnya udah bisa join dari sekarang. Newsletternya setiap seminggu sekali akan saya kirimin langsung ke email kalian. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu saya upload YouTube, karena saya upload YouTube juga nggak terlalu sering. Dan kalau ternyata nanti nggak suka, ya tinggal unsubscribe aja. Nah untuk join ke waiting listnya, kalian bisa cek di deskripsi. Oke, balik lagi ke pemasukan level ketiga, yaitu bisnis. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk jadi content creator, masuk ke e-commerce, advertising, buka agensi, atau model bisnis apapun yang industrinya tidak menurun. Buat teman-teman yang udah kerja saat ini, bisa langsung loncat juga ke level 3, misalnya jadi content creator dulu, atau bisa apapun juga ya. Nah, cuma buat saya waktu dulu itu, untuk masuk ke level 3 itu butuh waktu setahunan, mungkin agak lebih ya. Itu pun juga penghasilannya nggak langsung gede. Di level ketiga ini kita harus membangun leverage agar bisa meningkatkan penghasilan dengan bekerja lebih sedikit. Sedangkan pemasukan level keempat adalah membangun banyak aset. Jadi penghasilan dari level 1 sampai level 3 itu dikelola sebaik mungkin supaya sebagiannya bisa digunakan untuk memperbanyak aset agar sumber pemasukan kita bisa bertambah. Aset itu beragam dan bisnis memang salah satunya, tapi banyak yang lainnya. Tentu yang sangat penting di sini adalah mengedukasi diri kita tentang finansial. Karena uang itu bukan sekedar masuk ya. Kalau misalkan kita bisa bikin uang masuk, tapi pengeluarannya nggak kekontrol, ya percuma juga ya. Nah yang harus diusahakan itu adalah adanya surplus uang, jadi bisa terus dikembangbiakan. Saya sendiri bukan ahli finansial, tapi kalau soal membangun leverage, saya pernah jelasin di video ini. Kalau kalian belum sempat nonton, silahkan kalian tonton dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.